jua guru-guru KKR. Jujur, ibas kita ndai ngongoge kata di batas jadi bahan untuk ibadah minggu KKR di tanggal 5 Februari. Tadi sudah sama-sama kita baca bahan Alkitab yang diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu juga bacaan dari remaja itu Yesaya 49 ayat 14 sampai 23. Kita mau lihat dulu tambahan ya. Tadi memang sudah kita baca juga tentang penjelasan poin penting dari buku pedoman KKR. Kami mau tambahi di sini untuk guru KKR. Pertama dulu dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Jadi guru KKR yang kami kasihi, adapun yang menjadi latar belakang teks kita ini ya diwarnai oleh budaya Yahudi yang sangat kental pada masa itu. Kami rasa kita sudah sama-sama tahu bahwa budaya Yahudi pada saat itu sangat kental dengan istilah patriarkal ya, yang mana posisi ataupun status laki-laki itu jauh berada di atas perempuan, apalagi anak-anak, kan begitu dia. Contoh kasus saja yang bisa kita lihat ketika Yesus kakinya dibasuh oleh perempuan pada masa itu dianggap sebagai sebuah penghinaan ya, apalagi dengan kisah yang kita dengar tadi, ada anak-anak yang Tuhan Yesus izinkan untuk berjumpa dengan dia. Bahkan kalau kita lihat tadi ada proses-proses kedekatan ya, keintiman antara Yesus dan anak-anak, yang mana Yesus memeluk dan juga memberkati mereka dengan menaruh tangan di kepala anak-anak tersebut. Jadi kalau dilihat dari konteks ataupun kebiasaan bahkan tradisi pada saat itu dianggap merupakan hal yang tidak sopan dan bisa jadi menghina budaya yang ada pada saat itu. Makanya nggak heran kita pada saat itu murid-murid marah dan melarang orang tua atau siapapun pada saat itu yang membawa anak-anak untuk bertemu dengan Yesus. Itu dia memang dipengaruhi dengan tradisi pada saat itu. Nah, apa yang kita lihat yang menjadi sikap dari Yesus ya ketika dia melihat murid-muridnya memarahi orang-orang yang membawa anak-anak pada saat itu, kita lihat justru Yesus menghardik, memarahi kembali murid-muridnya dan berkata, tadi di teks kita sama-sama dengar, biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Nah, kalau kita lihat di sini guru-guru KKR, yang terjadi justru kebalikan dari budaya yang ada ataupun yang berkembang pada masa itu. Ya, kita lihat bagaimana pada saat itu Yesus mengizinkan anak-anak berjumpa dengan dia, bahkan Yesus memeluk dia. Dan mungkin pada saat itu sikap Yesus ini dianggap gila kan gitu ya, dianggap tidak menghargai budaya yang ada. Tapi apapun alasannya, guru-guru KKR kita lihat Yesus melakukannya, kan begitu dia. Kenapa Yesus bisa melakukan itu? Ya, ini jawabannya. Bahwa Yesus adalah pribadi yang menyatakan kasihnya kepada manusia secara radikal dan secara holistik ya. Jadi Yesus itu nggak tanggung-tanggung dalam menyampaikan kasihnya, dan juga tidak hanya kepada pihak-pihak tertentu, tapi semua, termasuk anak-anak yang dianggap pada saat itu mereka orang-orang yang bisa kita bilang kelas 2, tapi bagi Yesus mereka juga berharga. Bagi Yesus mereka penting. Karena Yesus adalah kasih, dan kasihlah yang menjadi landasan dari setiap ia bertindak ataupun berkata-kata. Kan begitu dia. Nah, tambah dari itu tadi ada kita lihat yang lebih menarik dari teks kita ini, bagaimana Yesus itu mengibaratkan anak-anak seperti yang empunya kerajaan Allah, kan gitu. Luar biasa pengandaian, pengibaratan yang dipakai Yesus untuk anak-anak. Jadi kita lihat kalau kita lihat dalam teks Injil ya, kerajaan Allah itu biasanya sering diibaratkan sebagai sebuah kemuliaan. Kerajaan Allah itu dikonsepkan itu untuk menunjukkan adanya kedamaian, keadilan di dalam kehidupan kelak, kan begitu dia. Ataupun kerajaan Allah itu biasa juga kita sebutkan sebuah suasana yang di dalamnya terdapat sukacita, kedamaian, keadilan, dan kesetaraan. Dan bayangkan guru-guru KKR, teks kita tadi merujuk bahwa anak-anak itulah yang empunya kerajaan surga, ya.
dia sebagai empunya kerajaan surga. Jadi teks tidak menceritakan bahwa sang empunya kerajaan surga itu para ahli Alkitab atau pada para tetua adat pada saat itu, tapi justru anak-anak yang mungkin pada saat itu seperti kami katakan tadi, berdasarkan kebiasaan, berdasarkan budaya dianggap rendah, kan begitu. Tapi bagi Yesus justru anak-anak yang polos itu, kan gitu ya, anak-anak yang punya kerinduan untuk bertemu dengan Yesus tanpa ada keraguan, tanpa ada ketakutan, mereka itulah diibaratkan seperti penghuni-penghuni kerajaan surga. Begitulah mungkin bahasa lain yang bisa kita pakai, kan gitu dia. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini menjadi hal yang janggal pada saat itu. Tapi justru Yesus mengatakan demikian, kan begitu. Jadi apa latar belakang Yesus yang bisa kita lihat di sini juga guru KKR, bagaimana Yesus mau memberikan pemahaman kepada jemaat pada saat itu dan juga kita pada saat sekarang ini, bahwa seorang anak yang dianggap kecil, kan gitu ya, yang dianggap tidak mengerti apa-apa, bahkan kadang-kadang kita merasa mereka punya peran yang penting dalam segala aspek kehidupan ini, tapi justru sosok mereka yang patut dibanggakan, kan gitu. Itu yang Yesus mau bilang kepada kita, orang-orang yang ada pada saat itu dan kita yang ada pada saat ini, sehingga bisa kita lihat bahwa anak tidak dijadikan objek seperti kebanyakan yang kita lakukan dulu ataupun saat ini. Anak-anak itu objek, disuruh-suruh, diperintah-perintah, disuruh diam segala macam, kan begitu. Tidak, bagi Yesus justru anak juga adalah subjek, kan gitu ya, juga punya peranan penting dalam kehidupan kita ini. Bahkan kalau kita lihat juga secara kehidupan, ya seorang anak ataupun anak-anak, masa anak-anak itu memberi makna penting bagi orang dewasa. Kenapa? Karena dalam setiap kehidupan kita pasti kan melalui yang nama masa anak-anak dulu, kan nggak gede langsung kita, kan. Kita selalu memulai kehidupan itu dari masa anak-anak baru hingga sampai saat ini. Jadi sebenarnya setiap kita pernah jadi anak-anak. Dan kalau kita menganggap sepele, menganggap rendah anak-anak, sejatinya kita menganggap rendah atau sepele diri kita sendiri, kan begitu ya guru KKR ya. Nah, kita lihat Yesaya 49 ayat 14 sampai 23. Ya, kalau kita lihat ini, singkat mau kami sampaikan bahwa teks ini sebenarnya disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel ketika berada pada masa pembuangan. Dan kita lihat apa yang terjadi pada saat itu, banyak hal buruk yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Baik Allah yang mereka banggakan sudah hancur, kan gitu ya. Baik Allah sebagai lambang kehadiran Allah porak-poranda, bahkan mereka juga diangkut ya jadi budak di negeri asing di Babel. Mereka tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasa, beribadah seperti biasa, sehingga tidak bisa dipungkiri mereka tiba pada fase putus asa. Ya, tiba pada putus asa dan merasa ditinggalkan dan dilupakan Tuhan. Itu kita lihat tadi di ayat 14 kan gitu ya. Sion berkata, dalam artian di sini maksudnya bangsa Israel, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Tapi apa jawaban dari Tuhan kita, guru-guru KKR, kita lihat di ayat 15-nya sampai nanti ke 16-nya, bahwa aku tidak akan melupakan engkau. Dan Tuhan di sini membuat anding-andingan mekap bagi sekala nande terhadap bayinya, yang mana sekalipun sang bayi berada di ruangan yang berbeda. Kalau kita lihat dalam kisah nyatanya keseharian kita ya, sesibuk apapun ibu, ia sangat peka ketika anaknya menangis dan membutuhkannya, kan begitu biasanya ya. Jadi ibu aja ya, seorang manusia bertindak sedemikian rupa, apalagi Tuhan kita, kan begitu dia. Jadi dia Allah yang peka terhadap kebutuhan anak-anaknya, dia tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi ini menjadi satu jaminan bagi kita setiap orang-orang percaya bahwa tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan kita adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kalaupun pada saat itu dia mengizinkan bangsa Israel dibuang ke Babel, tapi Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan mereka. Dan pada akhirnya kita lihat mereka juga akhirnya dibebaskan dari pembuangan di Babel. Nah, ini dia yang akan nanti bersangkut paut dengan tema kita, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Jika kita diizinkan mengalami suatu proses, apakah itu masalah berat atau masalah kecil, tujuannya adalah untuk membawa kita makin dekat kepadanya. Sebab kenapa? Kita berharga di mata Tuhan. Nah, ini dia guru KKR yang menjadi tema ya. Kalau kamu perhatikan 4 kelasnya, di kita 3 kelas, itu semua sama temanya, diterima dan berharga.
kan gitu dia. Diterima dan berharga. Kami rangkum, nanti ada yang bisa untuk anak kecil, anak balita, ada bisa anak tangguh, anak remaja, kan begitu dia. Tapi kami rangkum semua jadi satu tentang tujuan pengajaran untuk KKR. Pertama, anak dapat menyebutkan arti tema, sudah pasti ya. Dia paham dengan tema diterima dan berharga. Lalu dia mampu menceritakan kembali teks, lalu mengungkapkan perasaan ketika diterima dan berharga, lalu mengucap syukur karena diterima dan berharga. Lalu nanti kamu perhatikan di buku ada ayat hafalan ya. Yesaya 49 ayat 16, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, di tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi ini bisa kalau di remaja, bisa kamu kaitkan bahwa Tuhan itu, bayangkan, dia telah melukiskan kita di telapak tangannya. Dan itu bisa kita lihat dengan kematian Yesus di kayu salib ya, kan dipaku kan? Ya, dipaku. Ya, artinya ketika Yesus dipaku, keselamatan jadi milik kita, kan gitu ya. Di tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dalam artian bangsa Israel sangat bangga dengan tembok-tembok Yerusalemnya, walaupun runtuh pada saat itu, tapi tidak lepas dari ruang mata Tuhan, kan begitu dia. Begitu juga lah kehidupan kita. Metode cerita, nyanyian ini dia beberapa tawaran, jadi seperti anak kecil, dengar dia panggil nama saya, hidupmu berharga bagi Allah. Lalu kita lihat kegiatan pengajarannya guru KKR. Nah, ini nanti mungkin bisa kami sampaikan dulu kepada anak-anak kita. Di ketiga kelasnya bisa ya kami rasa ya. Jadi tanya kepada anak-anak kita, apa dan bagaimana rasanya kalau ada orang yang menjauhi kita. Mungkin kalau bahasa anak-anak balita yang nggak mau kawan sama kita misalnya ya, nggak mau berteman dengan kita, apa yang kita rasakan, kan gitu dia. Silahkan nanti kita tanya beberapa anak-anak mengutarakan perasaannya, kan gitu. Pasti nanti ada jawabannya sedih, marah, kecewa, dan lain-lainnya, kan gitu guru KKR. Nah, kita bilang, iya, kan begitu ya. Kalau orang, manusia, kawan kita, itu bisa saja menjauhi kita, nggak mau berteman dengan kita, tapi berbeda dengan Yesus kita, berbeda dengan Tuhan kita. Dia mau menerima kita bagaimanapun kita, kapanpun kita datang kepadanya. Kenapa? Kan gitu ya. Karena bagi Yesus kita sangat berharga. Nanti bisa kamu kaitkan dengan tema beberapa minggu ini, kan gitu ya. Apalagi tema 2 minggu yang lalu, kita berharga kenapa? Karena kita Tuhan yang jadikan. Tuhan yang menciptakan kita. Ya otomatis Tuhan sayang sama kita, siapapun kita, kan begitu. Kita sangat berharga bagi Tuhan kita Yesus. Nah, setelah itu guru KKR bisa kamu kaitkan dengan teks Alkitab. Ya, di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Nah, kita lihat tadi kan, kita dengar bagaimana Tuhan Yesus sayang sekali dengan anak-anak. Jadi bisa kami ceritakan kembali nanti isi Alkitab dari Markus 10 ayat 13 sampai 16 ya, guru-guru KKR ya. Ceritakan ketika banyak pada saat itu orang melarang anak-anak untuk jumpa dengan Tuhan Yesus. Justru Tuhan Yesus kita memarahi mereka, lalu memeluk semua anak-anak itu, bahkan memberkati anak-anak itu, kan gitu dia. Jadi oleh karena itu, setiap kita anak-anak KKR, siapapun kita, mau kelas balita, anak kecil, anak tanggung, anak remaja, berbangga hatilah jadi anak-anak, kan gitu ya. Jangan merasa tidak berharga, jangan merasa pingin cepat gede, kan gitu ya. Kadang-kadang kan banyak kan gitu, bahkan kita sendiri mengalami waktu jadi anak-anak, pingin cepat gede kita. Kenapa? Karena seringkali diremehi gitu. Bahkan kadang-kadang kita dengar mama kita ngomong, bapak kita ngomong, hush, jangan banyak ngomong. Anak kecil jangan banyak ngomong, kan begitu. Kadang-kadang dulu kan, aduh, kayak gitu ya kalau jadi anak kecil kan gitu. Oh, aku cepat-cepat gede, kan gitu kan. Setelah gede, kok cepat kali aku gede. Anak-anak aja terus maunya, kan gitu ya. Jadi harus bangga dan bersyukur menjadi anak-anak. Sebab kenapa? Karena seperti tema kita katakan, kita diterima dan berharga di mata Tuhan. Lalu apa yang menjadi aplikasi ya guru KKR dari tema kita ini? Setelah nanti itu penjelasan kami sampaikan. Pertama, ya, ini nanti ada 3 poin kami sampaikan. Pertama, KKR anak-anak harus menerima dan menghargai dirinya sendiri. Ya, harus mau menerima dan menghargai dirinya. Mau bagaimanapun anak-anak, ya, kita mau tinggi, mau kurang tinggi, kan gitu ya. Atau ada bahasa mau gendut, mau kurus, ya. Ada matanya besar, ya kan, ada rambutnya keriting, ada rambutnya lurus gitu. Mau bagaimanapun kita, harus kita menerima dan menghargai diri kita sendiri. Dan ini nanti penekanan mungkin yang paling penting ke anak-anak tanggung dan anak remaja.
Ya, ketika masuk usia akil balik, kadang-kadang kan anak-anak mengalami krisis percaya diri ya. Kok aku kurang tinggi ya, teman-temanku tinggi. Kenapa ya temanku putih, aku kurang putih? Kenapa ya temanku tuh rambutnya lurus kayak dicatok, kayak di rebonding, aku rambut kok keriting gitu kan. Jadi disinilah nanti kita bisa masuk guru-guru KKR untuk mengajak anak-anak untuk menerima dan menghargai dirinya sendiri bagaimanapun. Sebab kenapa? Kita balikkan lagi ke tema kita semua berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah menerima kita. Bahkan tadi Tuhan mengibaratkan kita anak-anak sebagai empunya kerajaan Allah. Ya, kan bukan, kalau kita lihat teks tadi, bukan pendeta katanya, bukan guru KKR katanya, bukan pertodiakan, justru mereka inilah sebagai ataupun seperti yang empunya kerajaan surga. Kan gitu di teks bilang. Jadi itu nanti kamu bawa ke situ. Begitu berharganya dan hebatnya lah anak-anak di mata Tuhan, karena masih polos kan anak-anak ini, belum banyak kali cengkoneknya, kalau bahasa Medan bilang apa sih ya, aku nggak tahu lah bilangnya, belum banyak kali akal kita gitu, belum banyak kali tebu-tebu kita. Kalau anak-anak itu memang ya nggak suka, kalau suka kan gitu. Hari ini ribut, tapi tunggu berapa jam lagi bisa berkawan lagi. Kalau orang gede kan nggak kayak gitu. Seumur hidup sampai mati pun bisa nggak ngomongan kalau udah sekali pala sama orang kan gitu dia. Tidak dengan anak-anak kan begitu dia. Itu pertama. Lalu yang kedua, ya, berdasarkan tema ini yang bisa kami simpulkan juga, ajak anak-anak KKR itu, ketika kita sudah diterima dan berharga di mata Tuhan, ayo jaga diri kita, kan gitu ya. Karena kita ini berharga, ibarat kalau barang tadi, harganya mahal kan gitu ya, harganya mahal, barangnya itu bagus, kita suka, pasti kita nggak mau sembarangan memainkannya, kita akan jaga baik-baik barang kita itu. Nah, begitu juga dengan diri kita ini berharga sekali di mata Tuhan. Dia peluk tadi, dia berkati, dia kasih tangannya, dia topang di kepala kita, begitu berharganya anak-anak. Oleh karena itu, jaga diri kita. Setelah kita hargai, jaga diri kita dengan selalu berbuat benar dan menyenangkan hati Tuhan. Kan gitu dia. Kembali lagi, karena kenapa? Karena kita seperti yang empunya kerajaan Allah. Jadi jangan rusak citra itu, gitu dia. Ya, apa yang menyenangkan hati Tuhan, itulah yang kita lakukan. Berarti melalui dari perbuatan kita, perkataan kita. Ayo cek dan recheck anak-anak, sudahkah kita selalu berbuat benar, menjaga diri kita, ya, menyenangkan hati Tuhan, atau ya kan, selama ini kita belum pintar menjaga diri kita, ngomongan kita pun suka nggak benar, pikiran kita dan hati kita masih suka kotor, kan gitu dia. Yang kita buat lakukan pun suka yang mendukakan hati Tuhan, berbohong, melawan orang tua, kan gitu ya, atau juga menyakiti orang lain dan segala macam. Mungkin nanti ke anak remaja masih lebih banyak contoh yang kamu kasih, kan gitu ya. Kalau ke anak-anak kecil, balita seperti anak kecil, paling tidak seperti itu tadi, patuh, mau mendengarkan orang tua, rajin belajar, kan begitu ya, guru-guru KKR kami. Lalu yang ketiga, ya, ini 3 poin seperti kami bilang tadi aplikasinya, karena kita diterima dan berharga, oleh karena itu KKR harus selalu kuat dan berani menghadapi masalah apapun dalam kehidupan ini. Ini tadi contoh dari Yesaya 49 ya. Bagaimana tadi bangsa Israel, ini janji pemulihan Tuhan. Memang pada saat itu mereka sedang dalam masa pembuangan di Babel, tapi Tuhan tak pernah meninggalkan mereka sekalipun. Ibarat seperti seorang ibu yang memiliki bayi, kapanpun diingatnya bayinya. Walaupun mungkin ada beberapa sekarang ya ibu yang nggak bertanggung jawab, tapi pada umumnya kan begitu. Setiap ibu sangat peka terhadap anaknya. Dia tahu kapan anaknya minum, dia tahu kapan anaknya pipis, kan gitu ya. Kalau ibu punya bayi, begitu dia. Dan begitulah Tuhan kita, dia akan selalu tahu dengan kebutuhan kita, dia akan selalu hadir dalam kehidupan kita, membela dan menolong kita. Oleh karena itu, ayo kuat dan berani. Ya, kuat dan berani. Seperti kami bilang, pasti ini juga melulu nanti ke anak tanggung dan anak remaja. Jadi supaya mereka nggak takut dalam menghadapi kehidupan ini. Sehingga ketemu apapun nanti, larinya ke Tuhan gitu. Jangan lari ke narkoba, jangan lari ke kehidupan bebas dan segala macam. Tapi larilah ke Tuhan, karena dalam Tuhan pasti ada jalan keluar gitu ya. Lalu ada ini terakhir, guru KKR, praktek yang boleh nanti kamu lakukan, kan begitu. Kamu ajak anak-anak. Pertama, ajak anak memeluk diri sendiri dan katakan, aku diterima dan berharga. Gitu nanti ya. Ajak anak, ayo semua, ini semua kelas bisa. Ya. Jadi kamu sendiri pun bisa. Seperti yang sering katakan, ayo
kasih award dengan diri sendiri. Kadang-kadang kan kita begini, ngasih awardnya, ngasih penghargaan dengan diri sendiri, beli barang-barang yang aku suka, atau hari ini me time dan segala macam. Tapi kami lebih mengajak kita untuk menghargai diri kita, ayo peluk diri kita, kan gitu ya. Lalu bilang sambil tepuk-tepuk begini atau disayang-sayang begini nanti diri kita, aku diterima dan berharga, gitu ya. Aku diterima dan berharga, gitu. Jadi ulangi beberapa kali. Lalu setelah itu, ya setelah dengan diri kita masing-masing, lalu ajak anak-anak menjabat tangan teman-temannya keliling-keliling ya kan gitu ya, lalu sambil bilang kamu diterima dan berharga, sambil senyum sambil semangat kan gitu ya, kamu diterima dan berharga. Ya kalau memang bisa pelukan lebih bagus lagi kan, mungkin kalau udah remaja nanti kan ada yang menghangke segan gitu, tapi kalau ada yang bisa pelukan nggak apa-apa, kami rasa ayo peluk temannya, bilang kamu diterima dan berharga, dan kami rasa nanti kamu guru KKR yang paling perlu melakukan ini ya, sebab kadang-kadang kita kan nggak tahu ya, ada anak-anak kita ini yang mungkin di rumah sering dimarahi ya oleh orang tuanya, mungkin cerewet kami mamak-mamaknya ini kan gitu ya. Mungkin dia nggak tahu mengadu kepada siapa selama ini. Jadi mudah-mudahan dengan pelukan dulu nanti guru KKR, dia merasa apa ya, diterima dan dia merasa berharga, dan mungkin beban-bebannya selama ini boleh hilang pada saat itu. Jadi Enda Kuakap guru KKR si Banci jadi tambahan untuk kamu layani nanti di hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Bujur.